worship you, O God. Let's lift him up from glory to glory. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi beribadah pada Minggu 10 Mei 2020. Kalaupun kita masih tetap di rumah kita masing-masing beribadah, kita yakin dan percaya selama kita masih berseru kepada Tuhan, selama kita masih ada di dekat Tuhan, kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan biarlah ibadah kita pada minggu ini semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, semakin kita yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan. Dan kita yakini pandemi virus corona yang merajalela saat ini akan dilalukan oleh Tuhan. Dan secepatnya kita nanti akan bertemu lagi di rumah Tuhan di hari-hari yang akan datang. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita angkat puji buat Tuhan. Begema surak suraki. Kita mau bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan dari segenap hati, dari segenap kekuatan kita. Begema surak suraki, narusia nombuni. Narone matuhatai, doha suru anai, begema sarunei, nahumali yang tano, bunguana meti, dapotan haluao, idama Roma Yesusi. Tantano akan abadiai dapotan hasonanga di surga mahomia diinganan nasonangi gok malasi roha idabo himia de Tuhan idama Jerusalemi maralaman serei akan abadiai malas rohama di hutana abadiai dihasiho di rohako dua tusi asara Hutana badiai dihasiho di rohako Tuhan tusi asara manoto. Kebersamaan kita bersama Tuhan itulah menjadi harapan kita, dan itu jugalah yang menjadi tujuan hidup kita. Kembali kita angkat puji buat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Sukacita kita, kalaupun keadaan kita seperti ini, tetap kita sukacita dalam menghadap hadirat tahta Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadiah Sang Raja datang. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan sebab
sembah pujian, sambutlah Dia Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari semakin kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Segala apa yang menjadi beban pikiranmu, tinggalkan itu semua. Tujukan hati dan pikiranmu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan apa akan kubalas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan.
Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengar-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau serahkan ibadah kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Agar Tuhan yang boleh menguasai hati dan pikiran kita, menguasai rumah kita, menguasai sekeliling kita, agar di saat kita ibadah, kedamaian dan ketentraman boleh kita peroleh. Kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Dan segala apa yang menjadi kekhawatiran kita boleh dijawab oleh Tuhan. Dan kita senantiasa boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kita serahkan ibadah ini dalam doa yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Guru P. Pardede, memimpin kita di dalam doa. Kita angkat puji buat Tuhan, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang, Mari datang kepada Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu ku nyanyi. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu hidupku. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di tempat kami masing-masing.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih mengizinkan waktu ini kepada kami semua, juga kepada jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Karena pada saat ini ya Tuhan, di dalam keterbatasan kami, keterbatasan ruang, keterbatasan waktu untuk kami boleh berkumpul. Lewat ibadah kami ya Tuhan, pada saat ini yang kami lakukan ini, Engkau yang memberkati. Karena kami sadari ya Tuhan, tidak akan pernah ya Bapa di dunia ini yang sanggup menghalangi kami untuk kami datang di hadapan-Mu. Dengan demikian ya Tuhan, ibadah kami pada saat ini kami mau serahkan kepadamu, dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini. Kau yang memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Jangan sampai mereka ya Tuhan oleh karena situasi ini digunakan oleh iblis itu ya Tuhan, membuat mereka jauh daripadamu. Tapi biarlah ya Tuhan, lewat keadaan seperti ini ya Tuhan, membuat kami mengintrospeksi diri kami. Bahwa kalau hanya mengandalkan diri kami, kami tidak akan mempunyai kemampuan. Kami tidak akan berarti kalau kami jauh daripada Tuhan. Dengan demikian ya Tuhan, hamba berdoa pada saat ini dalam ibadah kami ini, urapi kami semua, berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun ibadah kami lakukan seperti ini ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati semua yang sudah mempersiapkan ya Tuhan. Sehingga dalam keterbatasan itu ya Tuhan, boleh kami melangsungkan ibadah ini pada saat ini. Urapan-Mu kami mengundang ya Tuhan, memberkati kami semua. Tak satu pun ya Tuhan dari jemaat-Mu ya Bapa yang tertinggal. Engkau ingatkan semua jemaat-Mu ya Tuhan, supaya mereka memberikan perhatiannya, memberikan waktunya untuk datang kepada Tuhan. Selagi masih dalam keterbatasan ini ya Tuhan, tapi masih Engkau izinkan ya Bapa, berita keselamatan dari firman-Mu itu diperdengarkan. Supaya kami semua berlomba-lomba ya Tuhan untuk boleh mendengarkannya. Karena tiba sesuai dengan firman-Mu akan ada waktunya kelak. Firman-Mu itu tidak lagi bisa kami dengarkan di dunia ini. Dengan demikian ya Tuhan, dalam segala keterbatasan kami mohon kepadamu, urapan-Mu berlaku atas kami. Urapi ya Tuhan pada saat ini, tidak terkecuali siapapun yang mempersiapkan ibadah ini ya Tuhan. Engkau yang mengurapi ya Bapa, pelayan-pelayan kami ya Tuhan, kami mau serahkan kepadamu. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Biarlah ibadah ini ya Tuhan menjadi ibadah yang menenangkan. Bukan saja menenangkan, daripada banyak orang, khususnya menenangkan hati Tuhan. Urapi semua ya Tuhan yang meliput kami lewat ibadah ini ya Tuhan, Engkau berkati. Musik yang diperdengarkan ya Tuhan, yang Engkau berkati. Anak-Mu ya Tuhan yang mengiring kami ya Tuhan lewat singers ini ya Bapa, yang memandu kami, Engkau berkati. Hamba-Mu yang memimpin kami dari pujian ini ya Tuhan, Engkau berkati. Sehingga pujian kami, kebaktian kami ya Tuhan, menjadi dupa kami, persembahan kami yang harum di hadapan-Mu. Demikian juga ya Tuhan, hamba-Mu Bapak Gembala kami yang bawakan firman-Mu, dengan segala keterbatasannya ya Tuhan, dengan segala ya Tuhan, daripada kelemahan dari tubuh yang sudah semakin lanjut ini, memberikan ya Tuhan waktunya kepadamu. Di saat banyak orang ya Tuhan pada saat ini ya Bapa, mungkin ya Tuhan menjaga jarak untuk datang di hadapan-Mu. Tapi hamba-Mu ini ya Tuhan, dengan segala ya Bapa ketulusannya, dia tidak hiraukan mungkin ya Tuhan ada masalah mungkin yang menghalangi, tapi dia Tuhan tetap datang kepadamu. Karena sesungguhnya Tuhan, mati hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami tidak perlu takut akan dunia ini, tapi kami mau datang di hadapan-Mu ya Tuhan dengan sejujurnya. Firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, namun ya Tuhan akan melayang-layang ya Tuhan di dalam pendengaran daripada seluruh jemaat-Mu, sehingga menjadi kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Selagi masih waktu ini Kau berikan, dan mungkin ya Tuhan sampai seberapa lama situasi ini ya Tuhan kami akan lalui, kami akan alami. Engkaulah menguatkan kami semua, sehingga ya Tuhan tidak ada bagi kami ya Bapa alasan untuk tidak datang di hadapan-Mu. Inilah ya Tuhan usaha yang dilakukan gereja-Mu, supaya semua jemaat-Mu ini ya Tuhan, domba-domba-Mu ini ya Tuhan,
Jangan lari ya Tuhan dari kumpulannya, melainkan kami semua ya Tuhan datang di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ibadah kami yang singkat ini ya Tuhan, lewat ibadah online ini ya Tuhan, kami mau serahkan kepadamu. Engkaulah ya Bapa yang mengurapi, memberkati, sehingga ya Tuhan hadirat-Mu bersama-sama dengan kami. Kami puji Engkau ya Tuhan, kami muliakan nama-Mu, di dalam nama anak-Mu kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak dan Ibu. Sukacita kita ada bersama Tuhan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Roh Allah yang akan menguasai seluruh kehidupan kita, memimpin kita, memberikan pengharapan sehingga kita tidak akan pernah berputus asa. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Seluruh dunia seperti Nabi bersabda, di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Di tempat ini Roh Allah bekerja. Di tempat ini seperti Nabi bersabda, di tempat ini ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup. Di hati ini Roh Allah bekerja. Di hati ini seperti Nabi bersabda, di hati ini ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Mari Bapak dan Ibu dan seluruh jemaat Tuhan, kita siapkan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kolekte dan pons gereja. Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Besar anugerah. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari
semakin bertambah besar anugerah-Mu besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih buat persembahan yang telah kita kumpulkan. Biarlah Tuhan semakin memberkati seluruh kehidupan kita. Mari Bapak dan Ibu dan seluruh jemaat Tuhan, kita siapkan hati pikiran kita, bahkan juga tubuh kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Banyak persoalan dalam hidup kita. Di saat-saat seperti sekarang ini, kesulitan-kesulitan hidup yang boleh kita alami masing-masing. Mari jawaban dari semua kesulitan itu akan dijawab melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta di Kultom. Menyambut firman Tuhan, kita angkat puji buat Tuhan, Dia sanggup. Karena Tuhan sanggup untuk menjawab seluruh pertanyaan, kesukaran yang boleh kita alami dalam hidup kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Puji Tuhan. Sebelum kita memasuki hadirat Tuhan untuk mengucapkan syukur kita kepada Tuhan dan sekaligus minta pertolongan kemurahan Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan,
Terlebih dahulu saya akan menyampaikan sedikit akan firman Tuhan yang sudah sering kita dengarkan, tapi pada pagi ini kembali Dia berbicara kepada kita untuk memberkati kita. Kitab Matius pasal yang ke-11, ayat yang kedua sampai kepada ayat yang ke-8. Demikian sabda Tuhan berbicara kepada kita. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah minggu yang ke-8 kita secara berturut-turut tidak dapat melakukan ibadah di dalam gereja secara bersama-sama. Karena kita telah bersama mengetahui anjuran pemerintah bahwa kita mengadakan ibadah di rumah-rumah, melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan di rumah. Dan hari ini bagaimana kerinduan kita sebagai jemaat Tuhan. Kiranya apa yang menimpa belahan dunia ini termasuk Indonesia ini segera kita akan lihat, rasakan bahwa pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari bumi Indonesia ini, sehingga kita boleh bersama-sama seperti sedia kala memuji memuliakan Tuhan bersama-sama di dalam gereja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sesungguhnya apa yang kita alami ini dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman orang-orang percaya ribuan tahun yang lalu, kalau kita mendengarkan hari Minggu yang lalu, betapa Nuh bersama dengan keluarganya ada 1 tahun 10 hari mereka di dalam bahtera itu. Tidak seperti yang dikatakan orang lain, ada yang berkata 5 bulan. Tetapi sesungguhnya kita mempermudah mengetahuinya. Kita baca nanti di rumah masing-masing. Ada 370 hari mereka dalam bahtera itu. Atau 1 tahun 10 hari. Itu tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-7, ayat ke-11 dan ayat ke-13 untuk mempermudahnya. Tanpa kita menghitung 40 hari secara terus-menerus yang malam hujan. Dan ada 5 bulan bahwa untuk mengeringkan bumi ini dari air. Dan juga ada 40 hari setelah pintu itu dibuka, dan ada juga 7 kali 3 bagaimana burung gagak dilepaskan, tetapi kembali kepada bahtera itu
dan merpati dilepaskan kedua kalinya, dia membawa setangkai pohon zaitun dan ketiga kalinya tidak kembali lagi. Tetapi sudah mempermudah kita bahwa 1 tahun 10 hari itu ada dalam baktera itu. Kejadian pasal yang ke-7, tatkala Nuh pada waktu itu berumur 600 tahun, 2 bulan 10 hari, dan setelah dia meninggalkan baktera itu 601 hari, 2 bulan 27 hari, itu Kejadian 8 ayat ke-13 ayat ke-14. Saudara dikasih, yang paling mengenaskan jikalau kita renungkan sedikit baik-baik bagaimana pengalaman Nuh ini tidak seperti apa yang kita alami. Benar-benar lockdown yang dialami oleh Nuh ini, kalau kita masih ada sedikit dispensasi diberikan oleh pemerintah, ada kebebasan sedikit, ya, namanya PSBB. Saudara dikasih, terbayang bagi kita bahwa Nuh ini 1 tahun 10 hari betul-betul mencekam, tidak bisa melihat keindahan luar. Ada 8 orang mereka dalam baktera itu, dan juga yang menjadi teman mereka ini siang malam hanya binatang-binatang buas, binatang peliharaan. Saudara kasih, ada singa, ada harimau, ada juga gajah berpasang-pasangan. Bayangkan saudara kasih, mereka ada di dalam baktera itu, tidak bisa mereka keluar. Saudara kasih, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan lewat satu peristiwa yang dialami oleh Yohanes. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa kitab nubuatan telah menubuatkan bahwa Yohanes inilah sebagai hamba Tuhan yang dipersiapkan oleh Tuhan merintis jalan Tuhan. Saudara dikasih, tetapi oleh karena dia pernah menegur raja pada waktu itu, sehingga dia dipenjarakan, dan tentu sebagaimana kita ketahui dia harus mengalami kematian, kepalanya dipenggal. Saudara dikasih, saudara yang dikasih itu Kristus, Yohanes yang disiapkan oleh Tuhan untuk merintis, membuka jalan Tuhan. Tatkala di dalam penjara, dia bertanya, dia menyuruh kepada murid-muridnya. Tatkala Yohanes mendengar bahwa Yesus Kristus melayani di sekitarnya, sudah dikasih, sehingga hamba-hambanya disuruh untuk bertanya kepada dia. Saudara dikasih, bagaimana kita dengarkan bersama tadi. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaulah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Padahal kalau kita perhatikan bagaimana Yohanes ini sebelum dia lahir. Tatkala Yesus di dalam rahim Maria mengunjungi keluarga Elizabeth di negeri Yehuda pada waktu itu, tatkala Maria ini bersalaman dengan Elizabeth, maka satu pengakuan disampaikan oleh Elizabeth pada waktu itu. Dikatakan dalam Alkitab ini, tatkala aku mendengar salammu, maka melonjaklah bayi yang ada dalam rahimku, dan aku pendengar Roh Kudus. Ada 3 kali
dikonfirmasi oleh Tuhan kepada Yohanes ini, saudara kasih, itu yang pertama, tatkala hanya bersalaman dengan Elisabeth dan Maria, bayi yang ada dikandung oleh Elisabeth ini melonjak kegirangan, sehingga pengakuan Elisabeth itu, siapakah aku gerangan ya ibu, sehingga engkau datang mengunjungi aku. Tatkala aku mendengarkan salammu itu, bayi yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. Antara mereka Elisabeth dan Maria bersalaman, bayi yang di rahim Elisabeth penuh kegirangan. Saudara dikasih, Tuhan Kristus ini menggambarkan kepada kita bahwa Yesus yang dikandung oleh Maria ini benar-benar Mesias yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa di muka bumi ini. Yang kedua, sudah dikasih, tatkala Yohanes ada di tepi sungai Yordan dan Yesus datang mengunjungi dia, Yohanes melihat Yesus datang, satu pengakuan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Saudara dikasih, itu Kristus, pengakuan Yohanes ini adalah pengakuan yang murni, yang didorong oleh Roh Kudus memberitahukan kepada dia bahwa dia tidak ragu dan tidak begitu bimbang untuk menyaksikan bahwa yang datang itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Satu pengakuan yang diakui dan disaksikan oleh Yohanes tentang keberadaan Yesus yang datang, bahwa dia adalah domba yang akan menanggung sengsara, menghapus dosa umat manusia. Dan yang ketiga, saudara kasih, Tuhan Kristus, tatkala Yohanes di sungai Yordan, dia berkata, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Aku membaptis engkau dengan air, tetapi yang datang dari belakangku, dia membaptis engkau dengan Roh. Saudara kasih, dan satu pernyataan dia berkata, untuk membuka kasutnya pun aku tidak layak. Bayangkan saudara kasih, pemahaman dan pengenalan Yohanes ini antara langit dan bumi, begitu jauhnya, stratanya, jaraknya, saudara kasih, tidak dapat dibandingkan dengan dirinya sendiri, sehingga dia berkata, mengaku, untuk membuka kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, ada tiga dikonfirmasi oleh Tuhan kepada Yohanes ini. Tetapi saudara kasih, mengapa tatkala dia masuk di penjara, dia harus mengutus para murid-muridnya untuk bertanya kepada Tuhan, apakah engkau yang datang itu atau masih kami tunggu? Saudara dikasih, ini menggambar kepada kita kalau kita mengalami situasi yang begitu sulit, mengalami situasi yang begitu mencekam, tentu ada banyak pertanyaan saudara kasih. Walaupun pengalaman kita sudah kita pernah saksikan bahwa kemurahan Tuhan dan perbuatan Tuhan nyata dalam hidup kita, tetapi satu waktu jikalau kita terjepit, jikalau kita menghadapi masalah, jikalau kita menghadapi segala tekanan-tekanan ekonomi, ada pertanyaan-pertanyaan yang kita katakan di dalam diri kita, kesaksian kita kepada orang lain juga.
Saudara dikasih Tuhan Kristus. Tentu Yohanes ragu dia, bimbang dia. Keraguan ini dan kebimbangan ini dinyatakan dan diperlihatkan untuk mengutus para murid-muridnya kepada Yesus. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, engkau yang akan datang itu atau harus kami menantikan orang lain? Saudara dikasih, ada keraguan-raguan, ada kebimbangan dalam dirinya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana ungkapan tadi, kalau ada pergumulan, ada permasalahan kita, ada tekanan-tekanan yang mencekam bagi hidup kita, seringkali kita bertanya, saudara dikasih, apakah dia mampu? Apakah dia sanggup? Tentu harapan dia, saudara dikasih, kedatangan Tuhan di dalam dunia ini, dia mengira dia sanggup untuk melepaskan dia dari penjara. Kalau benar-benar dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh, yang saya percayai. Saudara dikasih Tuhan Yesus. Tetapi jawaban Tuhan tidak seperti apa yang diingini oleh Yohanes ini, saudara dikasih. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara dikasih Kristus, bukan pertolongan yang diberikan oleh Yesus kepada Yohanes. Kalau dia sanggup sesungguhnya untuk mengeluarkan dia, karena sesuai dengan kepercayaan kita bahwa dia manusia 100% dan Tuhan 100%, dia mampu dan sanggup untuk mengeluarkan dia. Tetapi misi Tuhan bukan sekedar untuk mengeluarkan Yohanes ini dari penjara, tetapi kabar baik harus diberitakan sampai kepada Yohanes. Orang buta melihat, orang tipa dapat berjalan, orang mati dibangkitkan. Dan kabar baik ini harus diberitakan kepada orang miskin. Inilah misi Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, seolah-olah Tuhan tidak peduli, tidak menghiraukan apa yang menjadi kerinduan Yohanes ini. Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau saya lihat kamus kata kecewa, tidak puas, dan tidak senang, tentu ada ketidakpuasan, ada ketidaksenangan di dalam diri Yohanes ini saat dia terjepit, saat dia dipenjara, saat dia tidak bisa bergerak. Seyogianya pertolongan Tuhan dinyatakan kepada dia. Saudara dikasih Tuhan Kristus, demikian jugalah dalam hidup kita sehari-hari. Teristimewa hampir 2 bulan kita tidak bergerak, hanya di rumah terus-menerus berkegiatan, bekerja, mengadakan doa, hanya di rumah, saudara dikasih. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan Kristus, Alkitab berbicara kepada kita bahwa satu kejadian dalam satu kota itu Tuhan senantiasa mengetahuinya. Bahkan Alkitab berbicara kepada kita apa yang terjadi, apa yang menimpa hidup kita. Bahkan firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa satu rambut pun di kepalamu, semuanya itu dihitung oleh Tuhan.
Mungkin dari antara kita berkata, oh, sebelum terjadi virus corona ini, bahwa aku giat, aku mengerjakan sesuatu pekerjaan yang ditugasi oleh gereja kepadaku. Aku bahkan lebih dari orang lain berbuat sesuatu. Tetapi sampai hari ini, Tuhan senantiasa tidak memperhatikan, tidak pedulikan saya. Mungkin ada ungkapan, kata-kata, atau pemikiran kita seperti itu, saudara kasih itu Kristus. Tetapi percayalah saudara kasih, bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan, meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Walaupun Yohanes harus mengalami kematian karena kepalanya dipancung, oleh karena kebenaran yang disampaikan, dia menasihati Raja Herodes pada waktu itu. Tatkala dia mengambil istri saudaranya, sehingga Yohanes menasihati dia, engkau tidak baik untuk mengambil istri saudaramu. Dengan perkataan itu sudah dikasih, ada ketersinggungan Raja Herodes pada waktu itu, sehingga satu peristiwa istrinya bersama dengan anak perempuannya menari di depan orang banyak. Karena tarian anak perempuan ini begitu mempesona dia, sehingga dia berkata, apa yang kau minta akan saya penuhi. Dan tentu sudah dikasih, perempuan gadis cilik ini meminta kepada ibunya agar dia mengingini kepala Yohanes. Sudah dikasih, mau tidak mau, apa yang diklarkan oleh Yohanes, oleh raja ini dipenuhkan. Sudah dikasih, tentu kepala Yohanes menjadi taruhannya. Sudah dikasih Tuhan Kristus. Apakah Tuhan lupa? Apakah Tuhan tidak ingat? Apakah Tuhan tidak mengingat tentang apa yang dibuatkan oleh kitab para nabi, bahwa Yohanes ini perintis jalan Tuhan? Sudah dikasih, Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah tidak mengingat segala perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Saudara dikasih, Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Daud berbicara dalam kitab Mazmur 37 ayat yang ke-25 dan ayat ke-26, saudara dikasih. Mazmur 37 ayat 25 sampai pada ayat 26. Di sana dikatakan oleh pengakuan Daud, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Puji Tuhan. Inilah pengakuan seorang raja yang besar memimpin bangsa Israel. Dia berkata, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tetapi tidak akan saya pernah lihat dan tidak pernah saya temukan bahwa anak cucu meminta-minta. Bahkan tiap hari menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara kasih, tentu tidak perlu kita ragukan lagi apa yang disampaikan oleh Daud ini. Fakta kenyataan yang kita lihat dan juga kita alami sendiri. Ada kesaksian-kesaksian yang berkata, jikalau aku berhasil hari ini, keberhasilanku bukan saya tentukan pada hari ini, tetapi keberhasilan saya ini, kesuksesan saya ini, itu telah dilalui oleh bapak, orang tua, maupun nenek-nenek kita masa lalu sudah dikasih. Demikian juga lah kepada kita, agar kita bersabar. Sudah dikasih Tuhan Kristus, kita ketemukan beberapa hari ini, ada di media berkata bahwa tidak sampai bulan Juli dan tidak sampai bulan Agustus pandemi COVID-19 ini akan berakhir.
tentu saudara kasih hanya tergantung kepada kita, doa permohonan kita kepada Tuhan, dan sekaligus menjadi ketaatan kita sebagai rakyat Indonesia ini untuk menuruti dan juga untuk mau melakukan apa yang disuguhkan oleh pemerintah kepada kita, menjauhi kerumunan dan juga mencuci tangan dan juga harus menjaga jarak, saudara kasih Kristus. Itulah cara Tuhan bagi kita. Saudara kasih Tuhan Kristus, hari ini saya tendaskan kepada jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, di rumah-rumah. Jangan engkau kecewa. Jangan kita putus asa. Jangan kita putus harap, saudara kasih. Saudara kasih Tuhan Yesus, karena siapa yang kecewa, maka dia tidak menjadi orang yang disukai oleh Tuhan. Satu hal yang dialami oleh Petrus, saudara kasih, tatkala Yesus menegur dia, di mana Petrus berbicara kepada Tuhan. Tatkala Yesus menceritakan tentang pengalaman dia harus naik ke Bukit Golgota, dia ditangkap, dia dianiaya, disalibkan, dia mati. Petrus tidak suka tentang hal-hal yang akan memisahkan dirinya dengan mereka. Karena apabila dia mati, maka dia tidak bersama-sama dengan Petrus lagi. Sehingga Petrus berbicara kepada Yesus, janganlah terjadi kepadamu ya Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, nyala engkau iblis, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh dunia ini, itulah yang engkau pikirkan. Nyala engkau iblis, katanya. Satu predikat, satu penamaan disampaikan oleh Yesus kepada Petrus tentang iblis, saudara kasih. Tetapi dia renungkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Yesus ini, saudara kasih, tatkala dia ditangkap dan disalibkan, walaupun para murid-muridnya menjauh, saudara kasih. Tetapi ada satu hal yang pasti, bahwa Tuhan senantiasa mengasihi Petrus dan juga murid-muridnya, karena apa yang diungkapkan, apa yang disampaikan itu bukan dari hasil pemikiran dia, tetapi itu adalah dorongan daripada setan iblis, sehingga dia berkata, nyala engkau iblis. Saudara kasih, dan ini yang dipegang oleh Petrus, sehingga Petrus dikatakan Alkitab menjadi soko guru yang dipercaya oleh Tuhan, menjadi pemimpin di Yerusalem, pemimpin gereja pada waktu itu, saudara kasih. Orang yang kecewa tidak membawa berkat, orang yang kecewa akan menuju kepada kehancuran, kebinasaan. Saudara kasih Kristus, tatkala Elia satu ketika dia telah menegur dan menasihati Raja Ahab pada waktu, saudara kasih, sehingga lewat nubuatan dia itu membawa malapetaka kepada Ahab pada waktu itu, sehingga kebencian terjadi kepada Nabi Elia. Dan satu ketika rencana jahat akan dilakukan oleh Nabi Ahab untuk memburu dia, untuk membinasakan dia. Dia lari, saudara kasih, ke pegunungan, dan Tuhan Allah berbicara kepada dia, ngapain kau di sini, Elia, katanya. Dia bersungut-sungut kepada Tuhan, saudara kasih itu Kristus. Tetapi Tuhan mengerti, mengetahui apa yang menjadi beban Elia ini, saudara kasih, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan pekerjaan yang begitu luar biasa dikerjakan oleh Elia serta-merta tidak mempunyai manfaat bagi bangsa Israel, saudara kasih. Dan tentu Tuhan melawat dia. Dia memberikan makanan, saudara kasih, kepada Elia. Dan Tuhan lewat malaikatnya menjamah dia, saudara kasih. Elia, bangunlah engkau. Dan ini makanan, saudara kasih. Saudara kasih Kristus. Dan oleh karena makanan yang dihantarkan oleh burung gagak kepada dia, itulah yang menjadi makanannya, saudara kasih.
Sehingga berhari-hari dia sampai ke Gunung Horeb. Itulah menjadi bekal dia, saudara kasih. Demikian jugalah, walaupun tidak seperti pada masa-masa yang lalu, ekonomi kita maju, kehidupan kita tidak seperti ini, saudara kasih, tetapi saya melihat dan saya mendengarkan, saudara kasih, di antara anak Tuhan, anggota GBI dan Cililitan, belum ada yang terkena oleh penyakit corona ini, saudara kasih. Itu terjadi bagi kita hanya oleh karena pertolongan kemurahan Tuhan. Karena itu naikkanlah syukurmu, naikkanlah pujianmu, naikkanlah kemuliaan bagi Tuhan. Jangan engkau putus asa, jangan engkau putus harap, jangan engkau tidak senang untuk melihatnya. Tetapi bagaimana Tuhan mengajar kita. Karena kita tinggal di rumah, untuk memberikan perhatian kita dengan keluarga, memberikan perhatian kita kepada firman Tuhan, memberikan perhatian kita ke persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara kasih, berdoa kepada Tuhan, membaca Alkitab, dan merenungkan kasih Tuhan di dalam rumah kita masing-masing. Saudara kasih, Tuhan sama seperti kita berlayar di tengah lautan, saudara kasih. Sama kehidupan kita sama seperti kita berlayar di tengah lautan. Kalau kita ada di dalam bahtera, dalam kapal di lautan, saudara kasih, kita lihat kiri kanan, kita lihat muka dan belakang, tidak ada sisinya, tidak ada, saudara kasih, tepian daripada lautan itu. Tetapi sungguh kalau kita berlayar terus dengan jurumudi Kristus Yesus, maka pasti dan yakin bahwa akan kita tiba di tepian, di tempat tujuan kita masing-masing. Saudara kasih, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan, bersekutu, mendoakan antara satu dan lain, antara hamba-hamba Tuhan dan juga sidang jamaat, dan juga sidang jamaat hamba-hamba Tuhan. Mari kita tetap bergandengan tangan, bersatu hati dalam doa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gereja Tuhan, memberkati umat-umat Tuhan, sehingga lewat berkat yang Tuhan akan nyatakan kepada kita, itulah menjadi kesukacitaan dan kita, kebanggaan hati kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus, baik pada pagi hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya jemput ke semuanya bangkit berdiri. Indah rencanamu di dalam hidupku. Haleluya. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat
dan ku merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti, ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapa Surgawi, terpujilah namamu Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan kami datang kembali menghampiri tatamu, seraya menaikkan syukur kami ya Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Kami persembahkan oleh karena belas kasihan-Mu telah nyata dalam hidup kami. Pemeliharaanmu sampai hari ini Tuhan sungguh kami rasakan alami sendiri. Bahkan terlebih Tuhan Engkau Tuhan telah menebus kami dengan korban darah-Mu. Darah yang tertumpah di Golgota dan tubuh-Mu sudah terpecah-pecah hanya untuk menyelamatkan kami ya Tuhan. Itulah menjadi kesukacitaan kami ya Tuhan. Dan itulah menjadi kebanggaan hati kami. Memiliki Tuhan Allah kami yang hidup. Allah yang tidak pernah lupa dalam segala perbuatan tangan-Mu. Allah yang sungguh mengasihi kami ya Tuhan. Kasih-Mu telah nyata dalam hidup kami. Engkau senantiasa Tuhan memelihara, menjagai hidup kami ya Tuhan siang malam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah bagian dari tubuh-Mu Tuhan berdiri di altar-Mu di mezbah-Mu. Mengungkapkan isi hati kami ya Tuhan, kerinduan hati kami Bapa. Agar Tuhan senantiasa menopang, menolong umat-Mu. Tuhan, Engkau rapi, Engkau berkati Tuhan. Setiap kehidupan rumah tangga yang sudah berkeluarga, maupun pribadi, anak muda, anak kecil, remaja, tua, muda, bahkan para janda dan duda, hamba-hamba-Mu, para sentua kami, guru pendeta dan guru-guru sekolah minggu, yang senantiasa Tuhan memberikan perhatiannya untuk datang menaikkan syukur kami kepada-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, tanpa terkecuali, ulurkan tangan-Mu, urapi Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tahu ada banyak pergumulan kami ya Tuhan. Kesusahan, kesulitan yang harus kami lewati. Bahkan Tuhan ujian-ujian yang Tuhan perkenankan Tuhan, kami akan lewati. Tetapi sungguh kami percaya, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah perisai perlindungan kami. Engkau Tuhan Yesus batu pertahanan kami. Sehingga lewat Tuhan Yesus pertolongan-Mu dan lewat kemurahan-Mu, kekuatan-Mu. Maka walaupun Tuhan kami melewati hari-hari yang tidak menentu ini ya Tuhan Yesus Tuhan kami, Engkau memberikan jalan keluar dalam banyak pergumulan kami, kesusahan, kesulitan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Lawat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Saat mereka berdiri di altar-Mu, di mezbah-Mu Tuhan, mengangkat hati mereka, membawa hidup mereka kepada-Mu, agar Roh-Mu yang kudus Tuhan tetap mengiring, menuntun arah perjalanan kami ya Tuhan. Jangan Engkau membiarkan seorang anak-anak-Mu yang menjauhkan diri ya Tuhan Yesus Tuhan kami, bahkan menyimpang dari jalan kebenaran-Mu. Walaupun Tuhan Yesus Tuhan kami, dalam hari-hari ini ya Tuhan, ada banyak tantangan, rintangan yang harus kami lewati. Bersama dengan Engkau Yesus, yang telah mengalahkan kuasa maut itu Tuhan. Oleh kuasa-Mu yang begitu luar biasa itu Tuhan. Engkau Tuhan telah mati dan bangkit. Engkau Tuhan telah mengalahkan kuasa maut itu Tuhan. Oleh kuasa kebangkitan-Mu, itulah karuniaan kepada gereja-Mu. Sehingga kami boleh bangkit Tuhan dari segala kekurangan, kelemahan kami, dari keterpurukan kami ya Tuhan. Bangkitkan semangat kami untuk tetap melayani Engkau Tuhan, bekerja di hadapan-Mu Bapa. Pakailah kami sebagai umat-umat-Mu seperti kami ada ya Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Segala apa yang boleh kami persembahkan, lewat waktu kami, kesempatan kami,
Bahkan Tuhan, hidup kami taruh dalam tangan-Mu, Roh Kudus-Mu, Tuhan memelihara, menuntun, dan juga membimbing arah perjalanan kami, sehingga perjalanan kami tiba dekat surgawi. Tatkala Engkau datang Tuhan, menjemput umat-umat-Mu, Engkau berikan roh berjaga-jaga bagi setiap umat-Mu, sehingga tiada seorang antara anak-anak-Mu yang tertidur Tuhan, tetapi bangunkan, Engkau gerakkan hati kami, tetap melayani Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Seluruh persembahan, syukur kami, Dewa puji-pujian, dan kolekte-kolekte yang telah kami kumpulkan Tuhan, baik persembahan-persembahan yang lain Tuhan, yang mereka akan berikan kepada gereja-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Engkau kuduskan persembahan itu Tuhan, dan Engkau kembalikan kepada mereka berlipat ganda dari kekayaan-Mu, sehingga lewat kekayaan-Mu, hidup mereka tidak pernah berkurang Tuhan Yesus Tuhan kami, tetapi dicukupkan oleh kekayaan-Mu yang sangat luar biasa itu Tuhan. Segala persembahan syukur kami, Dewa puji-pujian kami, dan kebenaran firman-Mu yang tertabur pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau tuliskan lukis dalam roh hati kami, itulah firman menguatkan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan jika kami sebentar Tuhan melakukan aktivitas kami sehari-hari, walaupun kami di rumah Tuhan Yesus, Engkau sertai, jauhkan mara bahaya. Malaikat-Mu tetap berpasukan menjaga memelihara hidup kami ya Tuhan. Akhirnya seluruh persembahan syukur kami, Dewa puji-pujian kami, semuanya bermuara untuk hormat pujian kemuliaan bagi nama-Mu. Ditinggikan nama-Mu Yesus Raja kami, baik pada saat pagi hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mengakhiri dengan doa Bapa kami dalam surga. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jalanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah kami bawa ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sekaliannya. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk. Kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Pur alu gunang galumbang haba-haba pe. Lau makaro posoluku na manosakpe. Haleluya. Pura logo ng galumba, haba-haba pe. Lau makaro posoluku na manosape. Una ko babia, Jesus dong amino. Una ko babia, do Jesus Tuhan. Oh, una ko babia, do Jesus Tuhan. Dak kaya ho ditinggal ho, kaya ho ditinggal ho, say holong nai, mangalehon hagogo, hapisarani, una koma bia, Jesus dong amino, una koma bia. Jono do Jesus Tuhan. Oh, una koma bia. Jono do Jesus Tuhan. Unang buas ya kami, unang buas yan kami. Hatami ale Tuhan. Say ho haposai. Nautabain donga. Jesus dong amino, una koma bia, jono do Jesus Tuhan. Oh, una koma bia, jono do Jesus Tuhan. Purpeho ale alogo, tinggal au sona.
Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Nya menjadi kekuatan yang baru buat kita untuk menjalani hari-hari yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita angkat puji buat Tuhan, kita akhiri pada kita, Tuhan penolongku pada hari lalu. Penolongku pada hari lalu, pengharapan hari datang, perlindungan dari saat yang jahat, dalam damai kemah Tuhanku. Engkau menara hidupku, menara kemenanganku, awan pada siang, api malam hari, sampai akhir perjalananku. Ku tinggal di naungan tatamu, lingkupan kemurahanmu, ditemukan dalam besar kasihmu, ditemukan dalam kuasa-Mu. Engkau menara hidupku, menara kemenanganku, awan pada siang, api malam hari, sampai akhir perjalananku. Puji Tuhan.